Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alisa Nur Saadah dari Manajemen Informatika 3 STIMIK Sumedang. Kali ini kita akan menganalisa 6 program C++ dan memperbaiki kesalahan yang ada di dalamnya. Kita coba dari nomor yang pertama, kita buka di Notepad. Nah, soal ini kita akan copy pastekan ke dalam Visual Studio Code. Nah, sebelum ini saya telah membuat folder dengan nama quiz SD. Kita sekarang tinggal tambahkan filenya. Tadi filenya kita akan beri nama hello, kemudian akhirannya adalah C untuk program C++. Kita pastekan di sini. Kita lihat, kita coba run dulu ya. Nah, di sini terdapat error ataupun kesalahan. Sebelum lanjut, kita bahas dulu mengenai bagian-bagian utama pada C++. Yang pertama ini ada bagian include, kemudian namespace, dan yang ketiga adalah fungsi. Pada bagian include ini kita mendefinisikan library atau pustaka apa saja yang akan kita gunakan di dalam program. Jenis filenya ini adalah .h, header file dari C atau C++, kemudian .cpp artinya source code dari C++, kemudian .hpp adalah header file dari C++, dan .c atau .c adalah header file dari C. Nah, jenis simbol yang digunakan untuk include ini sendiri ada tanda kurung siku, artinya program akan mencari library ke dalam sistem komputer kita. Sedangkan kalau kita menggunakan tanda petik akan mencari ke lokasi yang ditentukan di sana. Kemudian bagian yang kedua ini adalah bagian namespace. Namespace ini bersifat opsional, bisa ditulis ataupun tidak. Misalkan kita menggunakan include IOStream, maka namespace-nya adalah std. Fungsi-fungsi pada IOStream ini dibungkus dalam namespace std. Jika tidak menggunakan namespace std, maka untuk menggunakan fungsi kita gunakan cin dan code atau code. Nah, seperti berikut. Kemudian bagian yang terakhir adalah bagian fungsi. Ini merupakan bagian yang terpenting. Di sini kita akan menulis kode program. Oke, ada 3 bagian utama. Kita lanjut ke programnya. Yang pertama, ini merupakan komentar atau kita bisa menuliskan informasi di dalam berikut. Kita tuliskan slash bintang, kemudian akhirnya bintang dan slash. Sekarang kita tuliskan include-nya. Bagian utamanya kita tuliskan include. Untuk ininya kita tulis stdio h. Terserah kita mau tuliskan iostream.h atau conio.h. Saya pilih stdio studio h. Kemudian di sini bagian yang terpenting. Nah, di bagian di bawah include ini kita bisa menuliskan namespace. Karena ini bersifat opsional, bisa ditulis atau tidak, saya tidak akan menulis namespace. Nah, untuk bagian ini merupakan bagian fungsi. Print ini untuk perintah menampilkan tulisan ke layar. Nah, return ini untuk akhiran dari sebuah program ini. Kita bisa tulis ataupun tidak. Kita coba lihat dulu, masih terdapat error ternyata. Kita coba cek, kita hapus saja returnnya. Kita save dulu ya. Kemudian coba run lagi. Masih terdapat kesalahan. Di sini ada, nah, si returnnya kita hapus dulu. Kita save dulu ya sebelum run. Kemudian kita run lagi. Oke, maka yang keluarnya adalah hello. Sekarang kita lanjut ke nomor yang kedua. Kita kopikan dulu soalnya. Kita tinggal buat file baru dengan nama hello1.c atau .c. Kita pastekan dulu di sini. Berikut soalnya kita lihat dulu. Untuk filenya kita kasih nama hello1.c.
Kemudian di sini perintahnya menuliskan hello ke layar. Kita coba run dulu. Masih terdapat error. Tadi bagian utamanya itu adalah include. Kita tuliskan dulu pagar atau hashtag include. Saya akan menuliskan include-nya sama seperti tadi, studio.h atau .h. Kemudian di sini namespace-nya kita tidak perlu menuliskan integer main. Ada kamus untuk kita bisa menggunakan fungsi ataupun deklarasi penjelasan. Print ini untuk perintah ke layar, dan tulisan hello ini yang akan ditampilkan ke layar. Nah, /n ini untuk membuat garis baru ke bawah. Return ini sebagai tanda berakhirnya sebuah program tersebut. Kita save dulu, kemudian kita coba run. Nah, tulisannya sudah muncul hello. Kemudian kita lanjut ke nomor yang ketiga. Kita buka, kita copy pastekan dulu. Kita buat file baru namanya assignment.c. Kita pastekan. Berikut adalah soalnya. Komentarnya nama filenya adalah assignment nilai integer dan print. Kemudian integer main. Kamusnya integer dan variabelnya adalah i. Kemudian programnya, si programnya ini adalah perintah ke layarnya ini adalah tulisannya hello /n untuk membuat garis baru ke bawah. Dan nilai variabel i ini adalah 5. Kemudian print ini nilai i. Nah, si %d ini, kemudian /n dan i. Kita lihat nanti penjelasan tentang %d ini. Nah, hasilnya masih error karena di sini pada bagian utamanya belum dituliskan include. Sekarang kita coba tuliskan include. Include-nya masih sama seperti tadi, studio H. Kemudian namespace-nya saya tidak menggunakan integer. Di sini pada bagian fungsinya integer i. Kemudian kita coba run, kita save dulu ya. Kita run. Nah, hasilnya hello. Ini 5. Perintahnya hello, terus membuat garis baru ke bawah. Kemudian ini 5. Nah, si %d ini untuk menampilkan simbol untuk menampilkan angka atau desimal, dan /n ini untuk nilai ke bawah, dan i, si variabel i ini memiliki nilainya 5. Tuliskan variabel i untuk secara otomatis akan masuk dan tertulis hello. Ini nilai i sama dengan 5. Kita lanjut ke program berikutnya. Sebelum lanjut, kita lihat dulu simbol dan artinya. /n untuk membuat garis baru, %c untuk menampilkan karakter, kemudian %s untuk menampilkan teks miring, %d yang tadi menampilkan angka atau bilangan desimal, kemudian %f bilangan pecahan, %0 oktal, x hexadesimal, dan t. Nah, ini adalah macam-macam tipe datanya, ada char, unsigned char, dan masih banyak yang lainnya. Perbedaannya pada ukurannya. Sekarang kita lanjut saja ke soal nomor 4. Kita buat file baru. Kita kasih nama ascgd11, ascgen11. Kita pastekan soalnya di sini. Kita coba lihat dulu komentarnya. Kita kasih nama file ascgd11, kemudian integer main, kamusnya float ini
untuk bilangan desimal, terus kemudian long double F ini nilainya 20.0 F dan F11 ini nilainya 10. Di sini masih terdapat error. Sekarang kita tuliskan bagian utamanya dulu, yaitu include Studio H. Saya masih sama menggunakan Studio H. Kemudian namespace-nya tidak saya tuliskan. Pada bagian fungsinya plot F, kemudian long double F11. Berikut adalah nilainya. Nah, kalau kita coba run akan terjadi error karena belum ada perintah untuk menampilkan ke layar. Sekarang kita coba perintah untuk menampilkan ke layarnya. Programnya kita tulis printf, kemudian tanda kurung buka, kutip, tuliskan F sama dengan, kita kasih %D untuk menampilkan angka ataupun desimal, /n ini untuk membuat garis baru ke bawah. Terus nilai F ini adalah 20, maka kita tuliskan F di sini adalah F, kemudian print F11, F yang kedua ini %D, kemudian F11. Kita save dulu, kemudian kita coba run lagi. Di sini masih terdapat error di keterangannya pada print, kemudian F-nya di sini saya belum menuliskan 11, angka 11-nya. Saya akan merapihkannya dulu. Kemudian kita save dulu. Kita run lagi. Masih sama pada keterangannya ini, di F11-nya masih terdapat kesalahan. Di sini. Nah, yang ini belum bisa. Kita coba lagi. F11. Di setiap akhir kita tuliskan sama dengan tapi titik koma, pakai titik koma. Kita save dulu ya. Kita coba, semoga bisa. Nah, sekarang sudah bisa dan berhasil. F, kemudian si nilai dari plot F ini, plot dari F20.0 F ini adalah nilainya 42.00720. Kemudian yang F11 ini adalah berikut. Kita lanjut ke nomor yang kelima. Kita copy paste kan dulu. Kita kasih nama Asegen I. Kita pastekan di sini. Kita coba lihat. Di sini terdapat include, kemudian integernya I, print hello, kemudian I ini nilai I. Oke, kita coba run dulu. Masih terdapat error. Include-nya itu limit. Saya akan rapihkan terlebih dahulu. Integer I, kita rapihkan dulu. Print hello perintahnya yang pertama, kemudian I, integer I, variabelnya I. Nah, di sini ada dua variabel tapi dituliskannya satu kurang satu. Kita coba tuliskan I yang kedua. Kemudian perintah lainnya ini nilai I. Mungkin ini maksudnya nanti terisi otomatis, kita hapuskan saja ininya. Kita coba rapihkan lagi. Kemudian yang kedua, ini juga mungkin terisi otomatis oleh angka I berikut. Kemudian
Perintah keluaran lainnya adalah print, min, dan max integer, juga max long integer. Kita coba run, hasilnya masih error. Kita analisis. Nah, IMTmin ini kita coba pindahkan ke sini, yang ini juga. Pakai /n, kita coba dulu ya. Long max ini kita pindahkan juga. %d ini untuk menampilkan bilangan angka desimal. Oke, kita coba save dulu, kemudian kita run. Maka yang tampil adalah berikut. Nah, di sini masih ada yang salah ternyata pada deklarasi print include-nya. Kita coba tambahkan include studio H. Kita coba tuliskan include studio H. Kita coba run lagi. Ternyata masih ada kesalahan. Kalau kita hapus include ini, kita coba ya, kita hapus include yang limit itu. Kita coba run. Terdapat kesalahan. Tapi perintah printnya sudah masuk hello, kemudian angkanya, nilai dari variabelnya sudah masuk. Sekarang kita save dulu, kemudian kita coba run. Kita tunggu. Nah, hasilnya sudah muncul sama seperti tadi. Jadi tadi kita tinggal menambahkan include studio H, kemudian menambahkan integer i, kemudian kita lanjut ke nomor berikutnya. Kita copy paste kan, kita kasih nama acgn2c, kemudian kita pastekan di sini, kita pastekan di sini. Kita lihat dulu filenya. Tadi kita kasih nama acgn2, deskripsinya bilangan bulat short in long in. Di sini ada source ks, kemudian integer ini fungsinya untuk mengelompokkan variabel bilangan bulat, kemudian long juga sama, bilangan desimal atau pecahan, dan char untuk mengelompokkan variabel berisi huruf atau karakter. Kita lihat tadi bukan dot ya, persensi menampilkan karakter, kemudian /n garis baru, yang si ini chart dari 65, kemudian C1 nya Z. Kita coba run dulu, masih terdapat error. Nah, di sini bagian pertamanya belum dituliskan include. Sekarang kita coba tuliskan dulu hashtag include studio H. Kita pakai studio H, kita rapihkan dulu. Inisialisasi untuk karakternya Z, kemudian print. Tidak ada kesalahan di sini, masih sama. Kita coba run. Ternyata masih terdapat kesalahan. Kita coba rapihkan dulu.
Di sebelah mana ya masih ada kesalahan. Kita coba save dulu aja, kita run lagi. Nah, hasilnya sudah muncul. Untuk output yang pertama, karakter dari C atau C 65 adalah A, kemudian yang kedua Z, kemudian output yang ketiga adalah karakter dari C 65, kemudian karakter dari C1. Z ini adalah 90, bilangan integer sort. Nah, si slash T ini untuk kasih spasi seperti itu. Kita cek dulu KI, kemudian yang KL yang long adalah 10.000, bilangan real dari X adalah berikut. Sudah selesai. Kita sekarang cek dulu. Kita coba lihat untuk yang ACGD 11, kita compile dan run. Hasilnya tadi F dan F11. Kemudian di sini errornya 0, tidak ada kesalahan. Kita lanjut yang berikutnya, kita compile dan run. Ini yang tadi ya, yang terakhir. Kemudian errornya 0, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Kita compile dan run. Hello, ini nilai I nya adalah 5, errornya juga 0. Kita lanjut ke nomor berikutnya, Sigen I. Kita compile dan run. Ini yang tadi, yang min and max integer, errornya 0. Terus yang pertama, yang paling pertama hello, kita compile, tulisannya cuma munculkan error hello. Kemudian yang terakhir hello 1 sama tulisannya hello. Oke, semua kesalahannya sudah saya perbaiki. Mungkin hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.